Salam Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Di kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Yesus Tuhan Allah kami bersyukur atas pimpinan-Mu dalam hidup kami. Di saat ini Tuhan, kami menyediakan diri dan hati kami untuk mendengar, merenungkan firman-Mu Tuhan. Jamah dan kuasailah kami di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami adalah pelaku firman-Mu yang setia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita bersama yang kita renungkan pada kesempatan ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16 di bawah perikop atau judul Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Shalom. Saudaraku jemaat Tuhan, dalam perenungan kita ini saya memberikan tema mengetahui Kristus. Sejauh mana kita mengetahui Kristus, sejauh itu kita diubahkan oleh Kristus. Mengetahui Kristus berarti apa yang Yesus sudah berikan, lakukan, di situ pula kita sebagai orang-orang yang percaya mau melakukannya dalam hidup ini. Tidak sulit untuk menerjemahkan ajaran Yesus. Hanya ingat satu kata, yaitu kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang Yesus nyatakan bagi dunia ini adalah kasih yang jelas ditunjukkannya melalui seluruh kehidupannya. Ketika Allah dalam kasih-Nya yang besar melewati kehadiran Yesus ke dalam dunia ini, dan karena kasih Tuhanlah, Tuhan tidak menghendaki kita menjadi binasa, melainkan kita beroleh selamat. Itu kita dapat baca dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih itu diperlukan dalam kehidupan ini secara real, secara nyata, berada dan kita bisa bertemu setiap hari, setiap waktu. Jadi pada saat ini kita diperhadapkan dengan situasi zaman yang semakin hari semakin maju. Karena apa? Ada banyak orang menunjukkan perhatiannya, menunjukkan kasihnya sedemikian, tetapi hanya sebuah pencitraan yang dia lakukan, dia lihat, dia tunjukkan dalam kehidupan ini melewati media sosial. Jadi kita bisa melihat ada banyak orang yang sedemikian menunjukkan perhatian, kepedulian dan kasihnya. Dan menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimanakah kasih itu nyata dalam hidup ini? Melewati 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16, kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Artinya apa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Kasih itu harus dirasakan, dialami secara nyata bagi orang-orang terdekat kita.
yang dimulai dari diri kita sendiri. Baik itu untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudara kita. Jadi tidak perlu jauh, apalagi hanya sekedar kasih sebagai kata-kata pemanis saja dalam hidup ini. Bagi orang percaya, kasih itu melekat dalam dirinya. Kasih itu sudah diberikan Tuhan dalam hati dan hidup kita. Hanya bagaimana kita bisa mengembangkan kasih itu dalam kehidupan ini. Akibat terlalu lama, terlalu asik dalam kehidupan di dunia maya. Seringkali orang mengatakan, orang yang dekat bisa menjadi jauh, orang yang jauh bisa menjadi dekat. Padahal Tuhan mengingatkan bagi kita bersama bahwa kasih kepada saudara sebagai tanda hidup baru, yaitu kasih Kristus yang mampu kita berikan, kita tunjukkan untuk orang-orang terdekat kita terlebih dahulu. Karena dalam hal ini Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita, ketika kita berinteraksi, kita bertemu dengan setiap orang, mereka dapat merasakan akan kasih Allah melewati kehidupan kita. Yang kita mulai dari diri kita sendiri sebagai orang-orang yang percaya. Karena itu ketika kita bisa menyatakan kasih, mengembangkan kasih Tuhan kepada keluarga kita, kepada saudara kita, sahabat, tetangga kita, maka disinilah kita percaya bahwa kasih Allah itu akan melanda dunia ini. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak perlu jauh. Mari kita lihat di kiri kanan kita, kita lihat di sekeliling kita. Masih banyak mereka, saudara kita, orang-orang yang rindu akan kasih Allah dalam hidup mereka. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu saudaraku, mari kita tunjukkan kasih itu secara nyata bagi mereka. Dan disitulah panggilan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sejauh mana kita mengasihi Kristus, kita mengetahui Kristus, maka sejauh itu pula hidup kita diubahkan dan kita mampu untuk hidup dalam kasih Allah. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.